Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Semakin banyak konsumen Amerika Serikat mencari sumber makanan yang lebih ramah lingkungan dan menghindari kekejaman terhadap binatang sebelum disembelih. Sebuah proposal diluncurkan di Pusat Agrikultur di California untuk mengakhiri praktek dari peternakan pabrik. Bersamaan pemilu pada November, warga di Sonoma County, negara bagian California, juga diberi kesempatan mendukung atau menolak sebuah proposal. Measure J is a citizen-led ballot measure that aims to phase out and end factory farming in Sonoma County. Referendum lokal ini bermaksud untuk mengakhiri praktek membesarkan ternak dalam kondisi berdesak-desakan, kadang dalam ruangan tertutup. Menurut organisasi kesejahteraan binatang The Humane Society, ada ratusan ribu peternakan terkonsentrasi seperti ini di Amerika Serikat yang selain kejam bagi ternak yang akan disembelih juga rentan perbakan virus serta bakteri tahan antibiotik. Belum lagi dampak limbahnya bagi lingkungan. It's hard to fathom what it would be like being one of those animals that has never even seen the color of the sky or felt the breeze, amongst them. So I think I just feel devastated, but I also know that I can do something about it. Sebagian warga Sonoma County mendukung rancangan perda ini. I don't believe any animals should be confined. So when I see them confined in any way, it's rough. And when I see so many animals that are abused, again, for no reason other than people like the way it tastes. Tapi rancangan perda yang sama ditentang banyak peternak, termasuk di sebuah peternakan keluarga yang rutin menjalani pemeriksaan guna memastikan status organik produknya. The California Department of Food and Ag comes out and inspects. Our organic certifiers, they come out and inspect. Our supermarkets come out and inspect. We have multiple layers of protections for our animals. Bila disetujui mayoritas warga, perda ini dikhawatirkan bisa mematikan peternakan-peternakan milik keluarga dan juga berdampak buruk bagi konsumen. It's an activist group of vegans who want us to have a vegan diet, want to start here in Sonoma County and put us out of business. You're going to see price inflation. Everybody's going to feel it, and we've had enough with price inflation. It also takes away thousands of jobs in this county. Sonoma County sendiri memiliki ribuan peternakan. We have to be good stewards of our animals in order to produce the food that we do. So, it's just unfortunate that it's come to really at the end of the day, this measure is really a stepping stone for a group who doesn't believe in animal agriculture in and of itself. Selain di tingkat lokal di Sonoma County, pro dan kontra juga terjadi secara nasional. Di tingkat federal, Kongres Amerika baru saja menggulirkan sebuah perundangan yang bila disahkan akan memberikan insentif bagi peternak untuk beralih dari peternakan dengan konsentrasi ternak tinggi ke peternakan yang lebih berkelanjutan dan juga lebih mengutamakan kesejahteraan hewan ternaknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, peneliti di Amerika Serikat menemukan kecerdasan buatan digunakan untuk membuat konten ekstrim di Indonesia. Konten tersebut menggunakan wajah terpidana kasus terorisme yang telah meninggal dunia dan disebarkan di media sosial. Video-video ini dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI. Ketiganya sama-sama menampilkan terpidana kasus terorisme di Indonesia. Sebagian dilengkapi ilustrasi AI generatif. Ratusan nyawa hilang karena bom rakitan saya. Video ini menggunakan deepfake Dr. Azari, pembuat bom asal Malaysia, dalam peledakan 7 bom, termasuk di Makassar, Bali, dan Jakarta. Sejak diposting tahun lalu, video ini telah disukai 120.000 kali. Extremists that many of us know already passed away, but many perhaps don't. That can create some sort of a psychological impact, I guess, towards the audience. Either they want to know more about the event and explore what exactly had happened, or they feel like sympathy, right? Dia mencermati tokoh-tokoh ini berafiliasi dengan Jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Namun dia belum dapat menerka siapa pembuat video ini dan apa motivasinya.
It might be like sympathizers. It might be just people leveraging AI to create content like on the platform without really thinking about what would be the potential impact of such content toward people that perhaps already have certain belief within themselves. Penggunaan teknologi komunikasi untuk propaganda ekstremis bukanlah hal baru. Kelompok ISIS misalnya menggunakan media sosial, YouTube, hingga aplikasi pesan instan untuk menyebar pesan dan merekrut orang. Kehadiran AI dikhawatirkan memperparah situasi ini. Sebuah kajian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mewaspadai 16 potensi penyalahgunaan AI oleh kelompok teroris. Selain digunakan untuk membuat konten deepfake atau menyebarkan hoax, AI juga dikhawatirkan digunakan untuk rekayasa sosial dan serangan cyber. Indonesia belum punya regulasi spesifik yang mengatur terorisme siber. Namun pemerintah rutin melakukan pemblokiran terhadap konten terorisme dan radikalisme yang dalam kurun Juni 2023 hingga Maret 2024 mencapai 5.700-an konten. Pemblokiran dilakukan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan peraturan pemerintah turunannya. Namun aturan yang sama juga turut mengatur soal berita palsu alias hoax. Pengamat mencermati, hukum seperti ini kadang disalahgunakan dan malah melanggar kebebasan berekspresi masyarakat. An anti-fake news law prohibiting the spread of false information does not comply with international human rights obligations. It violates freedom of expression. So you can't really have that. And I think it's problematic if the government is the arbiters of truth. Ketimbang menggunakan undang-undang konten negatif atau berita palsu, menurut Zakri, bisa meregulasi teknologi yang rentan disalahgunakan, seperti yang dilakukan negara bagian California yang melarang teknologi bot berpura-pura sebagai manusia dan mewajibkan deklarasi penggunaannya. So if you're trying to curb the spread of disinformation, you don't want bots to be able to spread that message widely. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekitar 24 juta imigran naturalisasi berhak memberikan suara dalam pemilu Amerika Serikat tahun ini. Namun berbagai isu termasuk ekonomi dan juga kekhawatiran akan fobia terhadap pendatang dan juga warga minoritas mempengaruhi pilihan pemilih imigran yang jumlahnya semakin besar. Laban Seyum adalah pekerja keras yang tak jarang kerja lembur mengelola perusahaan truk skala kecilnya di Jessup, Maryland. Bersama keluarganya, Laban datang ke Amerika Serikat tahun 2000, mengungsi dari perang Ethiopia Eritrea. Ia mengaku konservatif dalam hal keuangan dan sosial dan sangat mendukung Donald Trump. When President Trump was in power, it was an amazing type of business. You know, the market was great, the job opportunities were great, and people were optimistic. Sebagai anggota Partai Republik, Laban pernah mencalonkan diri untuk senator negara bagian Maryland. Bisnis seperti miliknya sangat terdampak naiknya harga BBM, yang menurutnya adalah salah Partai Demokrat. Right now, unfortunately, with the gas prices is hovering around $5. For the diesel, $4.50, $5 for the diesel. And that renders this business a lot unprofitable. Tambahnya, hanya Trump yang paham bahwa gejolak harga minyak global disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang kompleks. Trump showed us the way to do it. You drill, and then you compete. You see, now we don't need to explore other ideologies. Tapi Fatmata Berry punya pandangan berbeda. Ia bermigrasi dari Sierra Leone saat berumur 11 tahun. Sarjana hukum ini bekerja di lembaga pengorganisir komunitas dan hak-hak sipil dan adalah Direktur Eksekutif Dewan Akuntabilitas Polisi di Montgomery County, Maryland. Ia memilih Kamala Harris. I think Vice President Kamala Harris is a person for the people. She is the person we need right now to bridge the divide that is in this country. Ia khawatir jika Trump terpilih kembali. I am scared. The fear of immigrants is starting up again. The fear of Black and brown people is starting up again. And
It's hard when the person on top is leading it, so everyone else feels comfortable. Menurut Pew Research, jumlah pemilih yang dinaturalisasi di Amerika Serikat mencakup 10% dari suara elektoral di Electoral College yang menjamin kemenangan seorang kandidat presiden di Pilpres Amerika Serikat. Jumlah pemilih yang imigran ini biasanya mayoritas adalah warga yang sudah menetap di Amerika Serikat selama 20 tahun atau lebih. Fatmata yang juga relawan bank makanan lokal ini menambahkan, kemajuan ekonomi Amerika tidak memberi manfaat yang merata ke semua orang. The contrast basically is that the top 0.1% will have all the money and the rest of us will be struggling if you go with Trump. And the nation was never built like that. America became America because of the work that the blue-collar workers did in this country. Imigran naturalisasi mencakup 10% dari total pemilih di 13 negara bagian dan Washington DC. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Sementara itu pemirsa, banyak warga Amerika Serikat menghabiskan waktu dengan menikmati hobi baru. Salah satunya yaitu berperahu. Tren ini menghidupkan kembali industri perahu rekreasi dan juga membuka lapangan kerja. Bahkan tak hanya warga Amerika, seorang diaspora Indonesia juga menikmati hobi yang tak murah ini. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat. Kayaknya enak gitu punya boat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak usah dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air. Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, pejabat sipil dan militer Amerika Serikat dan Tiongkok melanjutkan komunikasi di tengah sejumlah ketegangan regional dan juga bilateral. Sejumlah RUU pun digulirkan guna menghadapi langkah agresif Tiongkok dan juga kawasan Indo-Pasifik secara umum.
Latihan tempur menggunakan amunisi sungguhan seperti ini adalah salah satu cara Taiwan mencoba mengingatkan Tiongkok untuk tak masuk ke wilayah udara dan perairannya. Ketegangan pemerintah Beijing dan Taiwan dan klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan menjadi salah satu fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan, seperti diungkapkan Menlu AS dalam sebuah pertemuan di Inggris. We also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. For both of us, maintaining peace and stability, preserving the status quo, is essential, and it's essential not just to us, it's again essential to countries all around the world. Sementara di ibu kota AS, Kongres menggulirkan 20-an perundangan yang ditujukan bagi Tiongkok. Salah satunya menyiapkan sanksi ekonomi bagi pejabat Tiongkok bila negara tersebut melakukan blokade atau bahkan melakukan invasi terhadap Taiwan. Our problem lies with the Chinese government, not the people of China. The Taiwan Conflict Deterrence Act recognizes this. By promoting to publish the corrupt assets of PRC's top leadership, the bill would force CCP officials to face the ire of their own people. Kedubes Tiongkok di AS dan pejabat di Beijing menyayangkan berbagai perundangan ini dan mengancam akan melakukan pembalasan bila sejumlah undang-undang ini disahkan. Perundangan lain bakal semakin membatasi teknologi buatan Tiongkok dari pasar Amerika Serikat dan melindungi inovasi teknologi AS dari kegiatan mata-mata dari Beijing. Undang-undang terpisah juga memantau dan membatasi pembelian lahan Amerika Serikat oleh negara-negara asing tertentu, termasuk dari Tiongkok, setelah negara tersebut diketahui membeli lahan dekat sejumlah instalasi militer di Amerika Serikat. Di tengah ketegangan seputar keamanan dan perdagangan, Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjalin komunikasi. Hal yang penting untuk terus dilakukan menurut analis. To have these conversations takes the guesswork out of analysis of why the Chinese are doing what they're doing and what we can expect or anticipate in terms of future behavior. And that shrinks space for miscalculation or misunderstanding about the intentions of each side's action. Sebagai bagian komunikasi antar kedua negara, penasihat keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, berkunjung ke Tiongkok akhir Agustus lalu. Presiden Joe Biden juga berkesempatan bertemu pemimpin Tiongkok Xi Jinping di sela KTT negara-negara Asia Pasifik APEC di Peru dan KTT negara-negara G20 di Brasil, dua-duanya pada pertengahan November. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, raksasa ponsel Apple meluncurkan iPhone terbaru dengan teknologi kecerdasan buatan. Pemanfaatan AI ini terjadi di tengah upaya menggairahkan kembali penjualan smartphone yang sebelumnya sempat stagnan. 4 ponsel terbaru buatan Apple menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi yang digunakan dalam iPhone seri ke-16 ini disebut sebagai Apple Intelligence. It's adding generative AI to the iPhones. It means that you can write a sentence and then say, elaborate on it or clarify it. The writing tools in general from generative AI are fantastic, but having that built into the iPhone apps, that's a game changer. AI juga menjadi andalan bagi produsen smartphone lainnya, termasuk Google dengan ponsel Pixel 9. The AI demos were really great. I thought that they were a step ahead of what we've seen. It wasn't gigantically innovative. It wasn't like a big wow moment, but it was kind of a natural evolution of how we're going to use AI. Pemanfaatan AI juga tampak dalam ponsel-ponsel terbaru buatan produsen Tiongkok yang belakangan semakin kompetitif di pasar global, termasuk Honor yang dulu anak perusahaan Huawei. Menurut data dari konsultan International Data Corporation, penjualan ponsel meningkat 4 kuartal berturut-turut setelah sempat stagnan karena banyak warga semakin lama mempertahankan ponsel mereka dan tidak membeli ponsel baru. AI diyakini termasuk di antara faktor yang membuat banyak warga membeli ponsel baru. Menurut survei 451 Research yang dikutip S&P Global, hampir sepertiga konsumen kini mengganti ponsel setiap 5 tahun. Sementara penjual ponsel bekas, Cell menyebut rata-rata konsumen mempertahankan ponsel mereka selama 3 tahun lebih. Lebih lama dibandingkan tahun 2017 dan sebelumnya saat mereka ganti ponsel tiap sekitar 2 tahun. Perhaps replacement rates on devices will maybe stabilize where they are now instead of continuing to get longer. But AI certainly does give people a reason to
look at their old devices, perhaps think about upgrading them and how they can get their hands on some of the new features and technology. Tapi analis lain tak terlalu yakin. Honestly, I'm not convinced that, the capabilities that they introduce is going to drive that many people to upgrade. What I found really interesting, actually, is how much they focused on trade-ins. I don't remember them ever talking so much about trade-ins to encourage people to upgrade. And, the other problem, of course, is all of the initial AI models are US English only. So that cuts out, a decent portion of the world. And some of this stuff won't come until next year for other regions around the world in other languages. S&P Global menemukan alasan orang bertahan dengan ponsel lama mereka lagi-lagi soal tingginya inflasi, lalu juga suku bunga tinggi yang membuat cicilan lebih mahal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sebuah inisiatif di Kenya melakukan penyempurnaan tungku tanah liat tradisional agar lebih efisien dan hemat energi, sehingga membantu menekan bahaya asap dari memasak bagi warga setempat. Berikut informasinya. Di pasar lokal di Nakuru, sebuah kota di wilayah lembah Rift di Kenya, Josephine Abongo sibuk melayani pelanggan di toko tungkunya. Josephine memproduksi dan menjual tungku hemat energi dari tanah liat yang menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap teknologi memasak dengan api terbuka yang banyak dipakai di pedesaan di Kenya. So what we are doing ni kuleta ile tradition isiachwe, but sasa it's in a improved way, in a digital way, iweze kutumika mpaka town na to save miti, to save mazingira, to save afya yetu, to save pia mifuko yetu, kwa sababu sahii economically watu wanalia pesa ni kidogo. Proyek ini dilaksanakan oleh Practical Action, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembangunan. I think it's becoming a talk that we are moving the discussion towards ensuring that our local people transit from the traditional cooking solutions to the new cooking solutions that save their lives. Menurut para ahli kesehatan, asap dari memasak membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi warga pedesaan di Afrika Sub-Sahara. Data dari Kementerian Kesehatan Kenya memperkirakan 21.500 kematian dini terjadi setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan yang dipicu kegiatan memasak. The use of firewood, as we know, when it burns, that smoke is direct. It's worse than even when you smoke because there is a filter. This is the primary use of the smoke, which has a lot of effect in the lungs. Tidak seperti tungku tradisional, perangkat ini lebih baik karena dirancang sedemikian rupa sehingga api diarahkan langsung ke panci masak untuk menghindari pemborosan panas. Kompor ini juga hanya memiliki satu lubang untuk arang dan kayu bakar, bukan 3 lubang, dan dibuat dengan lapisan tebal yang terbuat dari tanah liat khusus untuk konservasi panas. Semua faktor ini membuat tungku lebih efisien hingga 40%, sehingga mengurangi konsumsi kayu bakar dan arang. Menurut Practical Action, sekitar 200.000 tungku telah disempurnakan dan dijual oleh lebih dari 300 usahawan. Pusat Pelatihan Kejuruan Kagoto Danji adalah salah satu lembaga yang telah mengadopsi teknologi memasak yang lebih bersih ini. Dan langkah ini telah membawa penghematan biaya. We used to have a full ton, a lorry of firewood a term. But the way I've implemented it, I've saved almost 80% of that, which is a plus for us. Konferensi Badan Energi Internasional di Nairobi tahun lalu menyerukan percepatan akses universal terhadap memasak yang lebih bersih melalui insentif dan subsidi pemerintah. Kenya sendiri bertujuan mencapai 100% akses terhadap memasak bersih pada tahun 2028 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.